Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Silvia Humaini, NIM 031. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ideologi negara yang meliputi liberalisme, komunisme, Pancasila, dan sosialisme. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Puspitasari, SS MPD. Nah, sebelum pada pembahasan inti, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari ideologi sendiri? Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari kata ide yang dapat diartikan sebagai gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Ideologi merupakan seperangkat ide dan gagasan masyarakat, bangsa, yang dijadikan pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Ada 10 macam ideologi di dunia, diantaranya yaitu komunisme, liberalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, anarkisme, konservatisme, Pancasila, demokrasi, dan Marxisme. Namun, dari berbagai macam ideologi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kali ini saya hanya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu meliputi yang pertama ideologi liberalisme, kemudian ideologi komunisme, ideologi Pancasila, dan yang terakhir yaitu ideologi sosialisme. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber yang berarti bebas. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu, diantaranya kebebasan beragama, bebas dari penindasan, dan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, serta hak milik. Sejarah singkat dari ideologi liberalisme. Gerakan liberalisme ini diawali oleh kaum borjuis di Prancis pada abad ke-18. Pada saat itu, rakyat bergolak dan bangkit menentang kekuasaan Raja Louis XVI yang berkuasa secara absolut dan sewenang-wenang tanpa dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Paham ini kemudian menyebar ke hampir seluruh negara-negara di Eropa yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte sekitar pada tahun 1792 sampai 1815. Setelah menyebar luas di negara-negara Eropa, ideologi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara di Asia Afrika. Prinsip dari ideologi liberalisme sendiri meliputi yang pertama, mementingkan individu, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, percaya persamaan dasar semua manusia, adanya kebebasan berbicara, pemerintah dilakukan dengan persetujuan yang diperintah, pemerintah berdasarkan hukum, negara adalah alat, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, dan menolak dogmatis, di mana dogmatis ini merupakan sikap atau perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada, sehingga orang tersebut tidak toleran dan terbuka dengan keberadaan ataupun pendapat yang berbeda dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ada 2 macam liberalisme. Yang pertama yaitu liberalisme klasik. Liberalisme klasik timbul pada awal abad ke-16. Prinsip-prinsip dari liberalisme klasik terletak pada pemikiran John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, dan Spencer yang menyatakan bahwa keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan.
dan setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham yang menyangkut terhadap liberalisme klasik, yaitu paham demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi. Yang kedua yaitu liberalisme modern, di mana liberalisme modern ini muncul mulai sejak abad ke-20. Prinsip-prinsip liberalisme modern terletak pada pokok pikiran Keynes yang merupakan tokoh liberalisme modern pada abad ke-20. Paham liberalisme modern ini merupakan antitesa yang mengoreksi prinsip-prinsip fundamental liberalisme klasik. Dalam politik, liberalisme dimaknai sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan dan menentang sentralisasi dan absolutisme kekuasaan. Di bidang ekonomi, liberalisme merujuk pada sistem pasar bebas di mana intervensi pemerintah dalam perekonomian dibatasi atau bahkan tidak diperbolehkan sama sekali. Di wilayah sosial, liberalisme berarti kebebasan menganut, meyakini, dan mengamalkan apa saja sesuai kecenderungan kehendak dan selera masing-masing. Bahkan, jauh lebih dari itu, liberalisme mereduksi agama menjadi urusan privat. Kemudian, negara-negara yang menganut ideologi liberal meliputi Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Jepang. Yang kedua yaitu ideologi komunisme. Dalam bahasa Inggris, komunisme disebut dengan komunisme. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, komunisme merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik dengan kontrol komunal yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan penggunaan sumber daya alam. Komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1830 di Perancis, di mana muncul suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskannya raja. Komunisme yang berasal dari pemikiran Lenin ini lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme pada abad ke-19 yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tanggal 7 November 1917 dan kemudian disebarluaskan ke negara lain. Ciri-ciri dari ideologi komunisme sendiri yaitu yang pertama, adanya penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Yang kedua, penghapusan kelas-kelas sosial. Yang ketiga, menghilangnya negara. Dan yang terakhir yaitu adanya penghapusan pembagian kerja. Prinsip-prinsip ideologi komunisme. Yang pertama, agama muncul menurut Marx disebabkan adanya perbedaan kelas sosial. Agama menjadi produk perbedaan kelas. Agama merupakan perangkap yang dipasang kelas penguasa untuk menjerat kelas proletariat yang tertindas. Apabila perbedaan kelas itu hilang, maka agama dengan sendirinya akan lenyap sebab pada saat itu perangkap yang merupakan agama itu sendiri tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua, komunisme tidak menerima pikiran orang lain atau distrust of other reasons, penyenggahan terhadap persamaan manusia atau denial of human equality, dan interpretasi secara ekonomi sistem terhadap sejarah atau economic interpretation of history. Oleh karena itu, mereka tak segan-segan melakukan penipuan, pengkhianatan, dan pembunuhan untuk melenyapkan lawan-lawannya meskipun dari anggota partainya sendiri. Yang ketiga, dalam mencapai tujuan sangat menghalalkan segala cara, salah satunya kekerasan radikal, revolusioner, dan perjuangan kelas, sehingga dengan sendirinya etika tingkah laku didasarkan atas kekerasan serta tidak mengakui pernyataan hak asasi manusia. Yang keempat, yaitu cita-cita perjuangannya adalah membangun masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dengan konsep sama rata, sama rasa. Dan yang terakhir yaitu pengendalian segala kebijakan berada di tangan segelintir orang yang disebut Politbiro. Dengan sendirinya kebijakan ekonomi juga dilakukan secara tersentral atau Central Economic System
dengan manajemen yang juga secara diktator atau diktatorial manajemen, dan pemerintah yang dikendalikan oleh sejumlah orang yang sedikit. Negara-negara yang menganut ideologi komunisme sendiri, yaitu yang pertama negara yang pernah menganut ideologi komunisme meliputi Jerman Timur, Uni Soviet, dan Yugoslavia, sedangkan negara yang masih menganut ideologi komunisme yaitu Tiongkok, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Mana ideologi Pancasila bagi negara, yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985, tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, cita-cita. Nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yaitu tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali, ditemukan oleh masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ia merupakan milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan diri kepribadiannya adalah di dalam ideologi tersebut. Yang ketiga, bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan hasil musyawarah, konsensus dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ideologi terbuka bukan dibenarkan tapi dibutuhkan. Yang kelima, dia tidak operasional tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, ideologi terbuka seperti yang dikembangkan di Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang dinamis. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran akselerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Sementara fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam negara meliputi yang pertama yaitu sebagai struktur kognitif. Maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Yang kedua yaitu orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak dan bekal serta jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nah, dari berbagai fungsi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Kemudian, negara yang menganut ideologi Pancasila hanya ada satu, yaitu Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ideologi sosialisme. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialisme berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Secara terminologi, istilah sosialisme dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh.
Franz Magnus Suseno misalnya menulis bahwa sosialisme merupakan ajaran dan gerakan yang menganut bahwa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Sosialisme juga merupakan keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus. Selain itu juga, sosialisme ilmiah yang diklaim oleh Karl Marx, di mana Marx mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah karena didasarkan pada analisis atau kondisi nyata masyarakat dan bukan atas khayalan akan suatu masyarakat yang ideal. Jika liberalisme menekankan pada hak kebebasan individu, maka sosialisme menekankan pada hak kebebasan komunitas, sehingga konsekuensinya sosialisme menghapus hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat produksi, dan berbagai macam sumber daya termasuk tenaga kerja dan menjadikannya milik bersama masyarakat. Prinsip ideologi sosialisme. Sosialisme memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ini meliputi masalah agama, idealisme etis dan estetis, empirisme Fabian, dan liberalisme. Prinsip-prinsip ideologi sosialisme menurut Sidney Webb sebagaimana dalam bukunya yaitu Fabian Essays pada tahun 1889 itu menganggap sosialisme sebagai hasil yang tidak dapat diletakkan dari keberhasilan demokrasi dengan kepastian yang datang secara bertahap yang berbeda dengan pandangan Karl Marx tentang kepastian revolusi. Ciri-ciri dari ideologi sosialisme meliputi sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Kemudian nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Selanjutnya, produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan, dan yang terakhir, setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Kemudian, sosialisme utopia. Sosialisme utopia atau sosialisme utopis adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Istilah sosialisme utopis ini awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx. Berbeda dengan sosialisme klasik, sosialisme modern muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Sosialisme modern berkembang pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap pengaruh sosial industrialisasi yang terjadi di daratan Eropa. Negara-negara yang menganut ideologi sosialisme ini yaitu negara-negara di Eropa Barat, Kuba, dan Venezuela. Sekian video pembelajaran yang saya buat pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.